Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan saya. Saudara, kalau saudara kebetulan mendengarkan video ini dan saudara adalah seorang yang belum percaya bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, maka saya ingin sampaikan satu kabar yang menarik untuk saudara. Begini saudaraku, ternyata di dalam Injil ya, Markus 8 ayat 27, sudah disampaikan di sana orang-orang seperti saudara itu sudah ada di zamannya Yesus masih hidup di dalam dunia ini. Ya, saya bacakan untuk saudara. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Ya, di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya. Jadi Yesus bertanya kepada murid-muridnya, katanya ya, Yesus bertanya, kata orang, siapakah aku ini? Lalu jawab ya murid-muridnya Tuhan Yesus, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ya, jadi Tuhan Yesus sesungguhnya sudah mendengarkan desas-desus bahwa mulai ada yang bertanya-tanya gitu, siapakah orang ini? Jadi Yesus ketika itu berdialog, ya, bertanya kepada murid-muridnya sendiri, siapakah aku ini menurut murid-muridnya? Atau menurut kata orang itu. Ya. Nah, lalu pada ayat 29, Yesus bertanya kepada murid-muridnya lagi, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Saudara, Yesus itu sesungguhnya adalah memang benar-benar Tuhan, Dia Juru Selamat. Saudara tidak bisa membantahkan hal itu sebab yang menyampaikan hal itu adalah malaikat Tuhan. Ya, itu bukan karangan manusia. Di dalam Lukas 2 ayat 11 di sana jelas dikatakan oleh malaikat bahwa hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan. Ya, sangat jelas dan sangat lengkap. Juru Selamat Kristus ini Yesus. Ya, Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan itu pikirannya Allah. Jadi mustahil kalau saudara mau mengerti, memahami mengenai firman Tuhan, saudara menggunakan pikiran saudara. Tidak akan bisa. Orang-orang Kristen yang terlahir Kristen itu sampai tuanya mereka akan mempelajari kitab suci Alkitab atau Bible itu dengan bantuan Roh Kudus. Roh Kudus inilah Roh Allah. Jadi sungguh aneh gitu kalau orang di luar Kristen lalu mencomot-comot ayat, lalu seolah-olah menemukan sesuatu kelemahan di dalam firman Tuhan itu. Anda itu sombong kalau kayak begitu gayanya. Dan orang sombong itu dimurkai Allah. Mana mungkin Allah akan menyingkapkan rahasia yang membuat Anda mengerti? Mustahil. Orang-orang yang rendah hati, yang mau membuka hati untuk menerima kebenaran, disitulah Tuhan akan singkapkan rahasia daripada kebenaran firman. Jadi orang sombong itu kan memang tempatnya di api neraka. Dengan kesombongannya, mengandalkan otaknya, pengalamannya, mengandalkan reputasinya, dia seolah-olah pintar. Pikiran Allah mau dilawan. Firman Tuhan jelas menyatakan ya, tadi saya sudah bacakan di Lukas 2 ayat 11, bahwa telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan. Itu firman Allah. Kau tentang dan sombong. Kau katakan sudah dipalsukan. Ini lucu saudara. Pertama, kalau sudah dipalsukan, saudara harus bisa menunjukkan aslinya yang mana. Yang kedua, kalau dipalsukan berarti Allah tidak sanggup menjaga firman-Nya sehingga bisa diacak-acak, diobok-obok oleh manusia. Ini konyol saudaraku. Kalau itu betul-betul terjadi bahwa firman Allah itu bisa dipalsukan, bisa diacak-acak, Tuhan Allah tidak mampu menjaga firman-Nya, maka semua kitab suci yang ada di muka bumi ini juga sudah dipalsukan. Sama.
Satu bisa dipalsukan, yang lain juga bisa dipalsukan. Ini kan timbul dari pemikiran. Karena kamu menggunakan akal budimu, pengetahuan untuk menentang firman Allah. Maka engkau munculkan berbagai argumentasi. Di dalam Alkitab, ya di dalam Bible itu ada dikisahkan mengenai Musa. Dia membelah lautan dengan tongkat. Coba saudara pakai pikiran saudara untuk memahami hal itu. Apakah itu mungkin? Hari gini untuk belah laut, jangankan laut, sungai aja, itu harus pakai teknologi. Musa cuma pakai tongkat. Inilah yang namanya firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah pikiran Allah sekali lagi. Jadi jangan kita coba-coba menantang seolah-olah kita ini pintar. Justru sombong, bukannya pintar. Kalau saudara ingin mendapatkan keselamatan, saudara harus punya kerendahan hati. Karena orang sombong tempat ini api neraka, bukan di sorga. Di sorga tempatnya orang yang rendah hati, yang mau membuka hatinya untuk menerima kebenaran daripada Tuhan. Saudaraku, ini video sebaiknya didengarkan kembali baik dan renungkan baik-baik. Karena ini menentukan saudaraku. Jikalau saudara menolak Yesus Kristus, ya, Yesus sudah berfirman saudaraku. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Aku." Ini artinya kalau kamu menolak Yesus, kamu masuk neraka. Jadi, saya mengasihi saudara, saya sangat berharap saudara mau merendahkan hati saudara, membuka hati saudara, untuk mulai belajar sungguh-sungguh. Firman Tuhan tidak bisa saudara pahami dengan cara comot ini, comot sana, gitu. Nggak bisa, saudaraku. Saya kasih tahu, orang yang terlahir Kristen pun tidak akan mampu untuk mengerti firman Tuhan kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu perlu saudara miliki untuk bisa mengerti Bible, bisa mengerti firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Saudaraku, video pendek ini kiranya memberi saudara suatu inspirasi untuk saudara sungguh-sungguh, ya, jangan lagi menolak Yesus. Sebab kalau engkau menolak Yesus, kepada siapa lagi engkau akan mendapatkan keselamatan itu? Ingat, saya sudah sampaikan tadi di dalam Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Dia adalah Yesus Kristus, Juru Selamat bagi setiap orang di muka bumi ini yang mau menerima dan percaya kepadanya. Kiranya video ini memberkati saudara. Haleluya. Amin. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Allah. Oh, baliklah pada Allah. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh, baliklah pada Allah. Mari balik pada tangan kasih-Nya. Di sana